Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang mengamati pergerakan di XAUUSD. Kita perhatikan pergerakan hari ini untuk XAUUSD hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022. Dari review hasil yang kemarin kita analisa, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Ada beberapa peluang yang juga bisa kita dapatkan dari yang sudah kita analisakan kemarin. Yang pertama kita lihat dari harga pembukaan yang kemarin ya, harga pembukaan diawali dengan 1795,26 dengan didominasi warna merah. Itu artinya ada tekanan buyer yang akan muncul nantinya. Kemudian buyer kita sudah siapkan di sana, kita hanya akan mengambil posisi buy ketika sudah melewati atau minimal menutup gap di sana yang kemarin sudah kita analisakan di sana. Setidaknya di 1796, sekian targetnya berada di sumbu yang di atasnya di sini ya. Kemudian ini kita hanya akan mengambil posisi buy ya ketika di jam-jam sudah melewati jam-jam 10-an. Kemudian pada akhirnya memang betul-betul naik melewati high-nya, melewati level di sini. Itu artinya kalau kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan baik, tentu kita dapat keuntungan yang lebih cepat dan lebih baik di sana. Kemudian di sisi yang bawah karena pergerakan menuju ke bawah dari runningnya sudah mulai menuju ke bawah, kita banyak ambil peluang juga di sana, baik dari buy maupun sell. Limit juga bisa kita sudah tempatkan di sana, stop juga, sell stop juga sudah kita tempatkan. Kemudian di bawah kita juga bisa manfaatkan wilayah-wilayah pentingnya ini untuk mengambil peluang limitnya atau koreksinya, bahkan tidak sempat menyentuh di sana kemudian berbalik ke atas kembali. Dari pergerakan yang ada, ternyata market di hari Senin kemarin masih berada di wilayah konsolidasi, masih belum keluar dari zona yang pentingnya, masih berada di area konsolidasi sehingga tidak ada tren yang muncul di sana, hanya saja ada sedikit kenaikan tapi bukan berarti tren di sana. Hari ini kita bisa melihat dari pergerakan buyer yang sudah mulai kuat di sana meskipun baru setengah jam perjalanan candle dari H1. Kalau kita amati, kalau kita baca, perhatikan buyer dia bergerak, yang kemarin dia bergerak sampai di ujung ini, kemudian dikembalikan oleh seller dalam posisi yang hampir sama kekuatannya, balik lagi buyer kemarin menekan kembali. Sehingga dua kekuatan yang hampir sama ini saling tarik-menarik ya, berakhir dengan posisi buyer sebagai dominan. Artinya hari ini tetap akan didominasi oleh buyer ya. Hari ini akan didominasi oleh buyer. Kalau kita mengamati dari pergerakan daily, kita amati yang 2 hari yang lalu, yang kemarin kita analisakan akan didominasi oleh buyer dan ternyata benar-benar didominasi oleh buyer. Dari mana? Dari histori yang ada, dari seller yang sudah mulai melemah, mulai ada penolakan, kemudian buyer sudah mulai muncul dengan konfirmasinya di sana, maka kemungkinan besar masih akan lanjut naik ya. Terbukti walaupun sempat turun tetapi ditolak kembali oleh buyer di sana. Hari ini kalau dari pergerakan yang ada bukan berada di level yang sangat pentingnya dan arah kecenderungan sudah mulai akan bergerak naik meskipun di area konsolidasi, tetapi dari histori candlestick yang ada yang terdekat dari runningnya masih akan mencoba untuk menekan ke atas. Buyer akan masih bergerak ke atas hingga di
level di atasnya kembali, ya kira-kira di area 18.20-an. Apakah mungkin nanti akan bergerak mendekati level puncaknya ya? Kalau kita bicara mungkin, maka kemungkinan itu ada, hanya saja dari track record-nya, dari histori yang ada, pergerakan sampai di 18.28, sekian untuk hari ini masih cukup berat, sehingga yang kita proyeksikan, yang kita analisakan kemungkinan besarnya akan berada di 18.20 kalau dia kuat naiknya. Kemudian kalau dia berbalik, sebenarnya tidak ada dasar untuk pembalikan, hanya saja kemarin sempat turun ini, merah ini, maka ini juga bisa menjadi bagian dari seller. Namun demikian dari historinya masih bergerak naik, ya, tetapi kemungkinan kalau nanti dia melawan, maka akan berada di 17.90 ya, akan berada di kisaran 17.90 ini ya. Ya, 17.90 kalaupun dia melawan ke bawah. Lepas dari sana bisa kembali turun kalau dia melewati level pentingnya di sana ya. Kalau dia lebih dari 17.80 maka kemungkinan besar akan melawan ke bawah. Tetapi dari ring yang ada, kalau dari ujung sana ke bawah ini masih cukup berat ya untuk pergerakan hari ini. Sehingga kita lebih fokus di buyer, lebih fokus di buy dengan catatan tetap memperhatikan level-level penting di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame H1, perhatikan di time frame H1 kita bisa lihat momentum yang ada di sana nanti. Ya, karena ini sudah bergerak naik, maka sangat tidak rekom di atas kita mengambil posisi buy. Lebih baik kita tunggu, biarkan dia koreksi. Ya, kita bisa mengambil posisi buy ketika dia koreksi di bawah. Ketika dia turun, membentuk satu sumbu, kemudian kita bisa masuk kembali posisinya di 18.02 ya. Kita bisa entry buy setelah dia koreksi. Atau sekalian kita tunggu biarkan dia terbentuk selesai. Kalau dia terbentuk selesai dengan posisi bullish sebagai dominan atau ada momentum buyer, maka kita bisa ambil buy stop di sana atau ngambil buy di sana setelah melewati perjalanan panjang 30 menit ke depan dengan dominan buyer ya, tanpa penolakan yang berarti tentunya. Karena kalau ada penolakan panjang nanti tentu sangat berbeda. Sehingga di mana kita tempatkan posisi kita ketika posisi seperti ini ya. Sekali lagi kita bisa ambil posisi buy stop di sini. Kita bisa ambil sorry ya, bukan buy stop tapi buy limit di sini. Kita bisa ambil posisi buy limit di sini. 18.02.35. Posisi buy limit kita taruh di sana, kemudian antisipasi ketika nanti dia bergerak ke bawah, kita tetap siapkan untuk stopnya di sini. Ya, ketika melewati low dari hari ini, kita akan sambut dengan sell. Oke, kita akan sambut dengan sell stop di sini. Artinya buy limitnya tersentuh dan minus di sana. Kemudian kita antisipasi dengan sell stop. 1799,72. Kita antisipasi dengan sell stop dengan lot yang lebih besar tentunya, karena ini fungsinya adalah untuk keamanan, untuk mengantisipasi. Kemudian nanti ternyata kalau misalnya dia turun kemudian menyentuh sebentar kemudian naik lagi, di gimana caranya. Nah, itulah yang menjadi bagian dari ketahanan kita, bagian dari recovery kita saat marketnya berbalik dan kita punya posisi yang berbeda lot, maka disitulah kita nanti harus belajar banyak melakukan recovery. Mana yang kemungkinan berpotensi, mana yang kemungkinan terjauh dari running, maka itulah yang menjadi perhatian kita. Kalau
perjalanan buyer-nya dengan tekanan ke atasnya kuat sekali, kemudian kita perhatikan waktu yang berjalan itu lebih mengarah ke atas, maka tentu yang posisi sell harus kita perhatikan di sana. Apakah harus di-cut loss? Jangan dulu. Pastikan tekanan lebih kuat ke atas, pastikan sudah betul-betul buyer itu mendominasi. Karena kalau kita buru-buru cut loss ketika masih berada di tengah, ketika berada naik sedikit, maka yang terjadi bisa menjadi bumerang ya, dan senjata bisa makan tuan sendiri nanti. Ketika sell-nya dengan lot yang lebih besar tadi kita close, kemudian ternyata dia kembali naik dan turun lagi, nah itu nanti membuat kita jadi tambah terpuruk nantinya. Karena itu ketika naik pun biarkan semuanya berjalan dulu, tidak akan habis meskipun ada lot yang lebih besar di sini ya. Tentunya harus betul-betul terukur sesuai dengan ketahanan kita. Itulah yang membedakan nanti antara trader dengan spekulan. Kalau trader dia banyak perhitungan, ketika salah harus koreksi, kemudian melakukan recovery di sana. Ya, bukan hanya menunggu SL dan TP tersentuh di sana. Kalau hanya menunggu SL dan TP tersentuh, yang terjadi ya kita nanti banyak kesentuh SL-nya. Sementara risk dan reward rasio yang kita gunakan cukup besar, maka itu akan membuat kita menjadi semakin terpuruk nanti. Berikutnya di atas, kalaupun dia tidak ada koreksi, apakah kita bisa memanfaatkan peluang yang di atas? Ya, tentunya harus sangat berhati-hati ketika menyentuh level-level atasnya. Kita jaga, kita tunggu dengan menyambut pergerakan pasar dengan pantulannya, koreksinya, maka kita berikan sell limit di sana. Kenapa kita gunakan limit di sana? Ya, menyentuh level penting, kebanyakan dari pasar ini akan koreksi ya, akan koreksi. Ketika dia menyentuh kemudian koreksi, kita bisa manfaatkan untuk taking profit di sana. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata naik? Itulah yang menjadi tugas kita nantinya. Ketika dia naik bagaimana? Kan ini baru sell-nya baru tersentuh di akhir sehingga masih dekat dengan running. Karena itu lihat pergerakannya. Kalaupun memang dia betul-betul naik dan breakout di sana, ya ambil jarak di antara 200 250 untuk melakukan recovery ya. 290 di sini boleh. Yang terpenting tidak ada level yang membahayakan, kita bisa entry-kan di sana untuk buy stop-nya. Buy stop di 1809.60. Ya, perhatikan level yang ada di sana nanti. Kalau dia bergerak naik ya, karena kita harus memperhatikan ring juga. Ketika dia bergerak mendekati level ringnya, maka berpeluang dia akan memantul ya. Dari ring hari kemarin hanya bergerak di kisaran 1200, kemudian 2 hari yang lalu kalau kita melihat pergerakannya hanya sekitar 1500-an, sehingga hari ini kalau bergerak di antara 1200 1500 maka hati-hati. Nah, ketika masih ada peluang, kita bisa ambil peluang itu, masih ada kemungkinannya, sehingga ketika nanti sell kemudian tersentuh semuanya, buy stopnya tersentuh, hati-hati ketika sudah berada di area ring. Yang kita perhatikan adalah pergerakannya, kemudian tekanan demi tekanan. Prioritas kalau sudah kena sell limitnya dan masih bergerak naik, tersentuh yang buy stopnya, maka fokus di recovery. Recovery itu adalah usaha untuk meminimalkan kerugian kita. Bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi meminimalkan dulu karena kita sudah terjebak di dalam floating. Itu yang harus kita perhatikan. Lepas dari sana ya kita bisa nanti banyak melakukan simulasi, termasuk ketika dia turun menyentuh levelnya di bawah, kita bisa ambil limit juga di sini, buy limitnya di sini.
Kita bisa ambil buy limit di 1796,93. Ini untuk membaca peluang dari level yang ada di bawah. Kemudian kita lihat apakah ini mendekati area retracement-nya. Kalau kita bisa lihat dari pergerakan yang ada, ini berdekatan dengan levelnya, berada di area retracement, maka sangat tepat untuk kita mengambil peluang limitnya di sana. Lepas dari area retracement, kita bisa ambil posisi stop di sana. Kita bisa ambil posisi stop di 1796,61 dengan target level di bawahnya nanti ya. Levelnya di kira-kira di area ini. Ya, atau ketika sudah dalam perjalanan kita profit sesuai dengan target per transaksi kita, ya kita lebih baik kita close lebih awal untuk mengamankan profit kita. Itu akan jauh lebih baik. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada sedikit banyak nanti kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita analisakan, tentu membutuhkan penyesuaian, membutuhkan koreksi dan evaluasi. Ya, bukan angka yang menjadikan prioritas kita untuk menyampaikan satu gambaran ini, tetapi setidaknya bagaimana cara kita membaca, melihat dan memperhatikan kondisi-kondisi pentingnya untuk mengambil titik entry-nya. Kemudian bagaimana kalau salah, seperti apa antisipasinya. Perbanyak latihan, karena banyak latihan, banyak membaca, banyak mempraktekkan, disitulah semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Dari banyaknya pengalaman tentu akan mempermudah kita melakukan satu recovery, melakukan satu perbaikan. Karena kalau kita hanya mengandalkan pada analisa, tentu semuanya tidak ada yang valid, tidak ada yang mutlak 100%, sehingga potensi untuk berbalik itu harus kita perhatikan. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan di pagi ini profit semuanya maksimum, bahkan seterusnya kita bisa profit. Selamat pagi dan salam profit dua arah.